Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Febiana dengan NPM 30125013. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video studi komparasi negara antara Indonesia dan Perancis, yang dimana untuk memenuhi tugas EAS untuk ilmu negara. Di ilmu negara, perbandingan sistem ketatanegaraan menjadi aspek penting untuk memahami bagaimana sebuah negara itu dibentuk, dijalankan, dan dikembangkan sesuai nilai serta kondisi masyarakatnya. Indonesia dan Perancis merupakan dua negara yang memiliki sejarah terbentuknya yang berbeda, ideologi yang tidak sama, serta sistem pemerintahan yang memiliki karakteristik unik. Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial dan berideologi Pancasila menempatkan pluralisme serta nilai kemanusiaan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, Prancis sebagai bentuk tradisi demokrasi yang panjang menerapkan sistem semi presidensial dengan dasar ideologi sekularisme atau laïcité yang menjunjung tinggi pemisahan agama dari urusan negara. Asal mula terbentuknya negara Indonesia. Indonesia itu dimulai dengan proklamasi pada 17 Agustus 1945, yaitu awal kemerdekaan dari dengan latar belakang penjajahan. Sedangkan Prancis, Revolusi Prancis 1789 dengan runtuhnya monarki absolut. Lalu bentuk negara antara Prancis dan Indonesia maupun Prancis memiliki bentuk negara yang sama, yaitu negara kesatuan. Namun sistem pemerintahannya berbeda. Indonesia terbentuk melalui proses dekolonisasi dan perjuangan panjang melawan penjajah hingga akhirnya dapat memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Legitimasi berdirinya negara didasarkan pada kehendak rakyat dan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berbeda dengan Indonesia, Prancis melalui proses panjang dari kerajaan monarki menuju republik melalui Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi tersebut menandai lahirnya negara modern berlandasan demokrasi, persamaan, dan hak asasi manusia. Perancis dan Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang berbeda. Meskipun sama-sama berbentuk republik, Perancis menerapkan sistem pemerintahan semi presidensial yang memadukan unsur presidensial dan parlementer. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif terbagi antara presiden dan perdana menteri, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kewenangan penting dalam urusan luar negeri dan pertahanan. Sedangkan Perdana Menteri pemimpin pemerintahan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara itu, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan eksekutif secara penuh tanpa harus bertanggung jawab kepada lembaga legislatif dalam menjalankan pemerintahan. Nah, sistem ini tuh memberikan stabilitas eksekutif yang lebih kuat, namun tetap diawasi melalui mekanisme checks and balance antara cabang kekuasaan. Dengan demikian, kedua negara memiliki model pemerintahan yang berbeda dalam membagi otoritas eksekutif dan menjaga stabilitas politik. Kondisi politik Indonesia dan Prancis. Indonesia memiliki kondisi politik demokrasi konstitusional dan multipartai. Lalu Prancis memiliki kondisi politik demokrasi stabil dan tradisi republik kuat. Lalu kondisi ekonomi Prancis dan Indonesia. Indonesia memiliki kondisi ekonomi negara berkembang, ekonomi berbasis sumber daya alam dan industri. Sedangkan Prancis memiliki negara maju dan industri jasa dominan. Lalu kondisi sosial antara Prancis dan Indonesia masyarakatnya multikultural. Prancis masyarakatnya plural dengan integritas sekuler. Nah, budaya dan agama di negara Perancis dan Indonesia
cukup berbeda. Indonesia budayanya beragam, mayoritasnya itu Muslim, sedangkan di Prancis itu budayanya itu Eropa Barat. Nah, dan menerapkan prinsip sekularisme. Indonesia dan Prancis sama-sama menghargai keberagaman, tetapi memiliki pendekatan yang berbeda. Indonesia memiliki pendekatan agama dan budaya yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Sedangkan Prancis budayanya lebih sekuler, agamanya itu bersifat pribadi. Lalu saya akan menjelaskan tingkat kemajuan negara Indonesia dengan Prancis. Indonesia berkembang pesat, tetapi mempunyai tantangan pemerataan yang tidak semuanya terjangkau. Prancis negara maju dengan stabilitas ekonomi dan sosial yang stabil. Prancis dapat dikategorikan sebagai negara maju secara struktural karena telah menyelesaikan persoalan dasar pembangunan, pendidikan, hukumnya, dan kesejahteraan. Meskipun menghadapi tantangan sosial baru, Indonesia sebaliknya masih berada pada fase pembangunan struktural di mana pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan institusi, hukum, pemerataan, kualitas pendidikan, keadaan sosial secara ilmiah. Nah, perbedaan utamanya bukan terletak pada potensi, melainkan pada kualitas institusi dan konsisten kebijakan jangka panjang. Indonesia memiliki peluang besar untuk menyusul, namun hanya jika reformasi hukum, pendidikan, atau tata kelolanya dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Jadi, kesimpulannya, Indonesia dan Prancis memiliki kesamaan bentuk negara, namun berbeda dengan sistem dan tingkat kemajuan. Indonesia dan Prancis sama-sama berbentuk negara kesatuan dan republik, namun memiliki latar sejarah dan sistem pemerintahan yang berbeda. Prancis lahir dari revolusi Prancis yang menandai lahirnya negara modern dengan sistem republik semi presidensial, sedangkan Indonesia lahir dari perjuangan kemerdekaan dan menganut republik dengan sistem presidensial. Saat ini Prancis tergolong negara maju dengan institusi politik dan hukum yang kuat, ekonomi, industri dan jasa yang stabil, pendidikan yang tinggi, serta sistem kesejahteraan yang baik. Meskipun menghadapi tantangan sosial seperti isu imigrasi dan identitas, Indonesia merupakan negara berkembang menuju maju dengan pertumbuhan ekonomi dan demokrasi yang cukup stabil. Namun, kekayaan budaya dan pluralitas agama yang tinggi masih menghadapi masalah ketimpangan sosial dari kualitas SDM dan penegakan hukumnya. Secara ilmiah, perbedaan tingkat kemajuan Indonesia dan Prancis terutama ditentukan oleh kualitas pendidikan dan tata kelola negara, bukan oleh potensi alam atau budayanya. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju apabila memperkuat sistemasi hukum, meningkatkan kualitas pendidikannya, dan mewujudkan keadilan secara berkelanjutan. Sekian dari saya, paparan maupun penjelasan materi mengenai perbedaan antara Indonesia dan Prancis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.